Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo akhirnya mengakui soal pembunuhan Brigadir J alias Nopriansah Yosua Huta Barat. Pengakuan Verdi itu disampaikan dalam pemeriksaan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Markas Korps Brigade Mobil, Mako Brimob, Kelapa II, Depok, Kamis kemarin, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Pengakuan Verdi disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Menurut Andi, Verdi mengaku telah merencanakan pembunuhan Brigadir J sejak dari Magelang. Verdi Sambo mengatakan dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang oleh Brigadir J, ujar dia di Mako Brimob, Kelapa II, Depok, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga menjelaskan bahwa saat emosi tersebut Verdi Sambo memanggil Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Brigadir Ricky Rizal yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J intinya ada yang membuat tersangka emosi dan marah, kata dia. Pengakuan Verdi itu menambah kronologi kejadian pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit pada Selasa kemarin menyebutkan bahwa penembakan terjadi di rumah dinas di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Verdi disebut memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua. Tim SUS menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang menyebabkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara Re atas perintah Saudara FS, kata Kapolri. Dalam keterangannya akhir pekan lalu, Baradae menyatakan dia awalnya berada di lantai 2 rumah dinas Verdi. Dia mengaku turun ke bawah setelah mendengar kegaduhan. Sesampainya di lantai 1, Baradae mengaku melihat Verdi memegang pistol sementara Brigadir J sudah terkapar bersimbah darah. Dia pun mengaku diperintah Verdi untuk menembak rekannya sesama anggota Polri tersebut. Pengakuan Verdi itu menambah kronologi kejadian pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit pada Selasa kemarin menyebutkan bahwa penembakan terjadi di rumah dinas di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Verdi disebut memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua. Pekan lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak seperti tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, para ajudan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo hingga tim yang mengolah rekaman kamera pengamanan atau closed circuit television, untuk menelusuri jejak Yosua sebelum kematian. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam, mengatakan terdapat 20 rekaman CCTV dari 27 titik yang diperlihatkan kepada mereka oleh tim digital forensik dan cyber Polri. Rekaman tersebut menunjukkan perjalanan rombongan istri Verdi Sambo dari Magelang sampai Jakarta. Istri Verdi bersama Yosua dan Richard diketahui sempat melakukan PCR bersama-sama di rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Duren 3, sekembalinya dari Magelang. Dalam video itu, ada jamnya dan prosesi PCR semua, termasuk almarhum Yosua ada di sana, ujar Anam di kantornya, Jakarta, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Menurutnya, temuan terpenting dalam video tersebut, yaitu menunjukkan bahwa Yosua masih hidup sepulang perjalanan dari Magelang. Masih hidup dan tidak ada kekurangan satu apapun, ujar dia. Anam menyatakan pihaknya mengantongi informasi bahwa Verdi Sambo tak berada di rombongan tersebut. Akan tetapi dia tak bisa memastikannya karena masih harus menunggu pemeriksaan Jenderal Bintang 2 itu. Sepanjang yang ada dalam CCTV, seperti yang kami sebutkan, ada ibu, istrinya Sambo, ada Brigadir J, ada Baradae, dan asisten atau pembantu rumah tangganya, ujar Anam. Kami memang mendapatkan informasi bahwa Pak Sambo tidak berada pada rombongan tersebut, tapi ini masih informasi
masih satu pihak dan akan kami cek. Anam menyatakan masih ada rekaman CCTV yang diteliti oleh pihak Laboratorium Forensik Digital Polri. Itu masih diteliti Lab 4, karena masih ada satu proses, baik di Siber dan Lab 4, yang belum selesai. Kalau itu dipaksakan misalnya tadi diperiksa, secara prosedur hukumnya juga akan lemah. Makanya kami beri kesempatan mereka selesaikan dulu, ujar Anam. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya sempat menegaskan bahwa CCTV di rumah dinas Sambo, yang disebut sebagai lokasi tembak-menembak antara Yosua dan Richard, rusak. Yang dikantongi penyidik polisi, kata dia, hanya rekaman CCTV perjalanan rombongan dari Magelang ke Jakarta dan di sekitar wilayah TKP. CCTV yang rusak, seperti apa yang disampaikan Kapolres Jaksel, ini CCTV yang ada di TKP. Tapi CCTV yang di sepanjang jalur ini, sepanjang TKP, ini yang diketemukan oleh penyidik, ujar kata Dedi. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku bingung dengan pengakuan Ferdi Sambo yang menyatakan membunuh anaknya karena perbuatan terhadap Putri Chandrawati. Dia hanya berharap polisi mengungkap kasus ini secara terbuka. Kami dari keluarga merasa bingung atas keterangan resmi yang dikeluarkan Mabes Polri yang mengatakan unsur sakit hati yang dimulai sejak dari Magelang hingga Sambo membunuh Yosua, katanya saat dihubungi dari Jambi, Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Saya minta kepada penyidik Mabes Polri untuk buka saja kasus ini secara transparan dan jangan ada yang ditutupin, kata Samuel Huta Barat. Dalam kasus kematian Brigadir J ini, polisi sudah menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir Riki Rizal dan Kuat.